Oke, selamat datang teman-teman. Di video ini kita akan melanjutkan yang masih video yang sebelumnya terkait dengan gas ideal dalam perspektif 3 ensemble. Kita bagi jadi dua video karena untuk memotong waktu supaya tiap video nggak terlalu panjang. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke ensemble kanonik ya. Sebelumnya udah mikrokanonik. Nah, kali ini berarti di ensemble kanonik, kalau di video mengenai alur perhitungan itu kan kita tulis Z itu sebagai jumlahan E min beta EI ya untuk setiap keadaan. Nah, ini kalau untuk kasus seperti gas ideal di mana ruang fasenya itu kontinu, maka kita bisa tulis Z sama dengan 1 per H pangkat dn. dn ini Zn partikel ya. dn ini berarti dia ya sebagai konstanta itu untuk membuat Z nya tidak berdimensi. Kemudian di sini E min beta E fungsi energi total dari sistemnya, d dnp d dnq. Nah, oke. Nah, kemudian ada satu trik yang bisa kita pakai, yaitu seperti ini. Jadi ini kita bisa pecah integralnya karena ini bukan lagi di sistem mikrokanonik yang energi setiap partikel itu saling berhubungan, di mana jumlah totalnya harus bisa menjadi energi total harus konstan. Karena di sini nggak harus konstan, maka ini kita bisa pecah. Jadi ini integral ini ya, E min beta E dn dx nya kita bisa terus kayak gini. Jadi E min beta partikel 1 ini kan sama aja E min beta partikel E di sini kan E1 tambah E2 tambah sampai dengan En kan. Nah, ini udah tulis E min beta E1. Nah, ini terus dp partikel 1. Terus dq partikel 1. Kemudian dilanjut integral E min beta E2 ddp partikel 2 ddq partikel 2 dan seterusnya. Nah, setiap ini kan sebenarnya identik. Kenapa? Kalau partikelnya kita bisa anggap identik seperti di gas ideal kan partikelnya sama semua. Nah, maka hasil integralnya ini harusnya bakal sama semua karena ya ini cuma ganti variabel E1, ini cuma ganti indeks 1, 2 dan seterusnya. Nah, hasil tiap ini kita sebut sebagai fungsi partisi satu partikel. Sehingga nantinya fungsi partisi n, nah ini kan nanti berarti Z1 semua, berarti Z1 pangkat n. Fungsi partisi n itu sama dengan, atau kalau kita masukkan sekalian hanya jadinya seperti ini, H pangkat D, terus ini H pangkat D dan seterusnya. Nah, berarti ini fungsi partisi ini jadinya Z1 pangkat n. Nah, kalau di sistem yang tidak terbedakan, maka ini dikali n faktorial jadinya 1 per n faktorial. Nah, kalau sistemnya terbedakan nanti nggak usah dikasih n faktorial, kalau tak terbedakan dikasih n faktorial. Nah, sehingga berarti kita bisa mempersingkat perhitungan kita. Jadi kita tinggal menghitung Z1 kemudian masukkan ke persamaan ini. Oke, sekarang kita hitung Z1 nya. Z1 berarti sama dengan 1 per H pangkat D integral E min beta E total 1 partikel D dp D dq. Pertama, karena di sini integralnya itu tidak berhubungan dengan Q sama sekali. Oh ya, berarti kalau gas ideal kan berartinya E-nya sama dengan ini ya. E min beta P total ya, P kuadrat per 2M D dq ddp ddq. Karena Q-nya ini nggak berhubungan sama sekali dengan P, dengan integralnya di sini, fungsinya di sini, maka ini bisa kita integralkan sendiri seperti di mikrokanonik. Jadinya nanti V per H pangkat D integral E min beta P kuadrat per 2M ddp. Nah, kemudian ddp ini kan sebenarnya px py pz kalau 3 dimensi atau px py kalau 2 dimensi dan seterusnya kan jumlahannya. Ini p1 kuadrat 2m, 1 itu dari kebebasan pertama, p2 kuadrat per 2m dan seterusnya. Nah, ini kita ubah ke koordinat polar sehingga ini totalnya jadi p kuadrat per 2m, terus ddp ini berubah jadi itu apa namanya, elemen
elemen luasan di bola berdimensi D. Nah, elemen luasannya akan menjadi CD kali P pangkat N-1 dP. Nah, ini ada di D-1, mohon maaf, ada di integral bola berdimensi tinggi atau bola berdimensi tertentu. Nah, CD-nya ini nanti diambil oleh fungsi ini. Pi pangkat D per 2, ini dikali 2 dibagi gamma D per 2. Sehingga Z1-nya akan menjadi V per HD dikali 2 Pi pangkat D per 2 bagi gamma D per 2 integral E min beta P kuadrat per 2M P pangkat D min 1 dP. Nah, ini integral yang harus kita selesaikan sekarang. Nah, integral ini bisa kita selesaikan dengan cara membawanya ke bentuk fungsi gamma. Caranya gimana? Kita gunakan substitusi. Substitusinya di sini ya. Pangkat E-nya ini jadi U, di min U. P kuadrat per 2M jadi U. Sehingga P-nya nanti akan jadi akar DM, betanya ganti jadi KT ya. Biar satu baris kayak gini, terus U-nya pangkat setengah. Ini kan beta kan 1 per KT, jadi di sini ada KT sebenarnya. Nah, sehingga nantinya kalau kayak gini dP dengan 2M KT pangkat setengah. Ini kan turunannya U pangkat setengah jadinya setengah, U pangkat min setengah DU. Nah, kemudian ini berarti udah berubah jadi E min U, terus ini dP-nya berubah jadi ini, terus P pangkat D min 1 ini berubah jadi ini pangkat, ini dipangkatkan D min 1 aja, berarti 2M KT D per 2 min 1 per 2. Kemudian ini U-nya pangkat D per 2 min 1 per 2 juga. Nah, kalau kita masukkan ke sini jadinya Z1-nya sama dengan ini substitusinya. Z1-nya sama dengan V 2pi D per 2 ini per HD gamma D per 2 dikali. Nah, sekarang berarti kan PD min 1 dP ini nanti kan jadinya di sini ada 2 MKT, ini pangkat D per 2 min setengah, dan ini 2 MKT pangkat setengah. Kalau kita kalikan berarti ini akan menjadi 2 MKT pangkat D per 2 kan, 1 setengah tambah D per 2 min setengah jadinya D per 2 doang pangkatnya. Jadinya 2 MKT pangkat D per 2. Nah, selanjutnya integral E min U. Nah, kemudian U nya di sini ini pertama E min U, terus PD min 1 kan berkonversi U pangkat D per 2 min setengah, sedangkan di sini U setengah U min setengah kali DU, sehingga berarti di sini setengah U. Nah, D per 2 min setengah min, terus ada di sini min setengah jadinya D per 2 min 1 DU. Nah, ini setengahnya bisa dicoretkan dengan yang ini. Nah, E pangkat min U pangkat D per 2 min 1 DU ini nggak lain adalah fungsi gamma D per 2 yang bisa coret sama yang ini, sehingga nantinya Z kanoniknya akan menjadi Z1 nya ya, Z1 nya akan menjadi V kali ini pi nya bisa masukkan ke sini jadi 2pi MKT pangkat 3 pangkat D per 2 per H pangkat D. Nah, ini. Nah, ini berarti kita harus dapatkan Zn nya 1 per N faktorial kali Z1 pangkat N. Itu berarti dikali V 2pi MKT pangkat D per 2 per HD pangkat N. Atau kita juga bisa tulis aja Z1 pangkat N gitu. Pangkat N biar umur ya. Nah, sekarang kita bisa cek pertama kita cari besaran-besaran lain sekarang. Berarti apa? Pertama F-nya dulu. F sama dengan, nah ini di video tadinya kita tulisnya KT LNZ, harusnya yang benar itu min KT LNZ ya. Mohon maaf. Nah, berarti di sini min KT LNZ berarti KT ln n faktorial
ya n faktorial di sini, terus dalam kurung, terus di sini minus ln yang di dalamnya ini, atau ln z1 pangkat n, atau kita bisa tulis f nya sama dengan kt ln n faktorial min n ln z1. Ini untuk memperpendek aja, z1 nya kita selalu bisa ubah jadi yang dalam ini. Nah kemudian kita bisa cek s nya, berarti pertama misalkan min df dt ya. Nah turunan terhadap t kan berarti yang kita bisa turunkan yang dalam sini itu juga mengandung t, yaitu ini. Yang di luar juga mengandung t di sini kan, k kali t. Nah kita coba turunkan yang di luar dulu, jadinya k kali ln n faktorial min n ln z1 terus ditambah, baru kita turunkan yang dalam. Yang ini nggak mengandung t jadi 0, terus yang ini mengandung t jadinya min nkt turunan dari ln z1. Nah untuk menurunkan seperti ini triknya kayak gini biasanya. Jadi kita tulis ln z1 itu kan aslinya kan gini, ln v 2πm kt pangkat d per 2 per h pangkat d kan. Nah kalau mau kita turunkan terhadap t, kita pisahkan suku t nya kan. Kita tahu kalau ln a kali b itu sama dengan ln a tambah ln b kan. Nah ini kita pisahkan yang t nya, jadinya ln v 2πm k per h pangkat d, ini pangkat d per 2 tambah ln t pangkat d per 2, sehingga di sini jadinya yang ini juga turunannya 0, sehingga ini tinggal d dt ini ln t per dt per 2 nya juga bisa kita tulis vd per 2 ln t. Nah d dt ln t itu kan sama dengan 1 per t, jadinya berarti di sini s nya akan sama dengan k ln n faktorial min n ln z1 minus 1 per t, jadinya d per 2 nk. Nah ini bisa dicek, mungkin ada perbedaan sedikit dengan yang di mikrokanonik, terutama mungkin bagian belakangnya sini, tapi secara umum hampir sama bentuknya. Kita bisa cek yang mikrokanonik. Ini kan yang dalam sini juga yang bagian mikrokanonik sebenarnya hampir sama. Ini bisa kalau kita masukkan e nya d per 2 nkt, nanti masukkan ke sini juga hasilnya bakal persis sama sebenarnya. Nah jadi kita bisa cek ya, sebenarnya kalau ini kan masalahnya di mikrokanonik ini karena e nya kita anggap konstan. Nah kalau e nya kita masukkan fungsi t d per 2 nkt, maka nanti di sini juga akan hampir sama bentuknya, jadi 2 mp kt, tapi ada n nya sama d per 2 nya. Nah n sama d per 2 nya bisa dikeluarkan di bagian luar, nanti isinya s nya kln sesuatu yang hampir mirip dengan yang barusan tadi itu. Jadi kesimpulannya hasilnya hampir sama. Mungkin kalau teman-teman mau coba bandingkan, bisa dibandingkan lebih lanjut apakah benar-benar sama atau ada perbedaan sedikit gitu. Kalau ada perbedaan sedikit mungkin bisa diidentifikasi ini perbedaannya kenapa gitu. Belum pernah tak coba sih sebenarnya. Nah setelah dapat s, kita bisa dapatkan, kita bisa cari juga u atau e. E ini kan berarti kan f sama dengan e min ts, berarti e nya sama dengan f plus ts. Nah pertama yang s yang bagian depan ini, ini sorry ada minusnya ya, sorry ada minusnya, berarti ini plus, sini minus, ini plus. Nah ini kan kalau dikali t bagian depannya ini kan sama aja f ya, ini kan min k kalau kali t, ini kan sama persis. Nah jadinya bakal saling menghilangkan dengan ini kalau f plus ts. Nah yang sisa adalah bagian belakang ini, jadinya e nya ntar sama dengan d per 2 n kt, sama dengan di mikrokanonik dan juga sama dengan persamaan gas ideal yang sering kita temui. Kemudian kita bisa juga cari P sama dengan min df dv kan. Nah berarti kita bisa cek. Nah kita langsung turunkan f nya aja. Nah seperti tadi kan kita mau menurunkan terhadap v di sini kan yang mengandung v cuma ln z1. Nah nanti ln z1 nya kita modifikasi, jadi kita tulis ln z1 nya sekarang ini nggak jadi kayak gini, tapi jadinya kayak ini. Yang t nya dibalikkan ke sini, bentar, eraser. Yang t nya dimasukkan ke sini lagi, 2πm kt pangkat d per 2. Nah terus yang di sini jadinya lnv. Oh sorry,
pencet. Nah ini ln V. Ini bisa kita cek, berarti kan sama aja ln V nya dikeluarkan, terus ini PMKT per hari penggantinya tetap kan. Nah akhirnya berarti lnz1 ini yang mengandung V cuma ini ln V ini. Jadi ntar min df dv nya hanya perlu menurunkan min n kali min berarti plus n d dv dari ln V. Oh nkt, sorry ada kt nya di sini ya, nkt ddv dari ln V, karena yang suku depan sini itu 0 turunannya, terus yang suku depan ini juga 0, nggak mengandung V kan, sehingga nantinya dapat ditemukan P sama dengan nkt per V atau PV sama dengan nkt. Nah kita ternyata baik kanonik maupun mikrokanonik itu hasilnya tetap menghasilkan persamaan gas ideal. Cuma bedanya kalau di mikrokanonik itu T-nya E-nya kita anggap konstan dan T-nya bergantung sama E. Kalau di kanonik E-nya bergantung sama T. Kita nyebutnya seperti itu. Jadi kayak ya cuma beda sebutan aja gitu. Ya kemudian kita langsung masuk ke makrokanonik ya. Nah kalau di makrokanonik tadinya kan Z bagusnya, Z makrokanoniknya itu sama dengan E min beta E min mu n kan. Nah ini bisa kita modifikasi supaya jadi kayak gini. Sigma min mu n nya dikeluarkan jadinya beta mu n. Terus di sini E min beta EI. Nah ini. Nah terus kita jumlahkan, kita ambilnya gini, jadi kita jumlahkan terhadap n, tapi setiap kali kita nemu ni, kita hitung dulu fungsi partisi untuk n partikel tersebut. Jadi ini untuk suatu jumlah partikel ni, nah terus ini kita baru gerakan n nya dari 0 sampai menuju tak hingga gitu. Nah berarti ini kan sama aja fungsi partisi kanonik dari n partikel kan, Zn. Nah berarti fungsi partisi makrokanonik itu bisa kita cari dari fungsi partisi mikrokanonik langsung. Jadi kalau kita disuruh mencari mikrokanonik lalu makrokanonik gampang malahan. Jadi kita tinggal cari yang makrokanonik, ya mikrokanonik. Kalau kita disuruh mencari kanonik dan makrokanonik malah gampang, karena kita tinggal mencari yang kanonik, habis itu masukkan ke persamaannya yang makrokanonik. Nah terus ada dua jenis. Yang pertama kalau terbedakan sama tak terbedakan. Kita tinjau di sini yang kalau tak terbedakan, jadinya kan 1 per n faktorial zi pangkat n. Nah ini bisa ditulis lagi jadi kayak gini, sigma 1 per n ya ni dari 1 sampai itu dikali e pangkat beta mu kali z1 pangkat n. Nah ini enggak lain ekspresinya sama dengan deret Taylor dari eksponensial suatu fungsi x, misalkan itu sama dengan sigma n nya digerakkan x pangkat n kayak gini, sehingga ini sama aja eksponensial e beta mu zi. Nah ini nantinya berlaku untuk seluruh fungsi makro, untuk seluruh sistem yang dia terdiri dari banyak partikel, dan partikel yang bisa berubah makrokanonik kan, dan partikelnya itu saling tak terbedakan antara satu sama lain, selalu bisa diubah jadi bentuk kayak gini. Oh, dan tambahannya yaitu tiap partikelnya identik. Ini kan Z1 nya bisa dibikin kayak gini karena tiap partikelnya identik. Jadi tiap partikelnya identik dan tak terbedakan satu sama lain. Nah kemudian kita lanjutkan saja untuk gas ideal, berarti perhitungannya gampang, udah dapat ini kan Z nya. Nah berarti kita bisa langsung hitung V. Ya, ini Z1 nya kita pilih untuk tidak dijabarkan. Kalau mau dijabarkan bisa pakai ekspresi yang ini ya. Lanjut, berarti V nya, nah ini juga salah di video yang sebelumnya, harusnya min kt ln z z makrokanonik, sehingga ini berarti min kt kali ini e beta mu z1. Nah ini perlu diperhatikan, di sini mengandung T, ini juga mengandung T, ini kan beta kan 1 per kt, terus ini juga mengandung T. Jadi kalau turunkan terhadap T kita harus turunkan 3 kali, 1, 2, 3, ada 3 perkalian yang mengandung T. Nah kemudian bisa kita dapatkan pertama, nah ini berguna, pertama kita cari S, karena S di sini itu adalah
min apa plus ya, min bener min dv dt. Nah maka ini harus kita turunkan terhadap t masing-masing. Hati-hati, min k min k kali ini ya kita keluarkan aja. Nah sekarang kita turunkan yang depan dulu, t terhadap ini, berarti jadinya gampang, tinggal t nya dihilangi. Kemudian kalau turunkan yang terhadap betanya, berarti ini kan sama aja e mu per kt kan. Kalau turunkan terhadap t berarti sama aja d e mu per kt per d mu per kt, terus d mu per kt turunkan terhadap t, yang mana ini jadinya ntar minus mu per kt kuadrat. Berarti ini jadinya plus tetap e pangkat beta mu per z1 ada, tapi di sini dikali ini jadi minus mu k per t kuadrat. Nah kayak gini. Dan yang kiri, yang kanan berarti jadinya min kt, min kt nya bentar, dasar k nya nggak ada, t kali e pangkat beta mu. Nah ini dz dt, dz1 terhadap t kita coba turunkan di halaman berikutnya aja ya. Z1 turunkan terhadap t itu, kalau di sini berarti kan V 2 pm kt per HD sama aja V 2 pm kt pangkat d per 2 per HD, berarti sama aja V 2 pm d, berarti d dari ini ya, V 2 pm k d per 2 per HD dikali turunan dari t d per 2 dt. Nah ini berarti ini kan V 2 pm k HD ini kan sebenarnya sama aja Z1 tapi dibagi t pangkat d per 2 kan, berarti kayak gini. Nah, di sini berarti terus turunannya d per 2 t pangkat d per 2 min 1, berarti sama aja d per 2 Z1 d per 2 kali Z1 ini kan berarti t min 1. Nah t min 1 di sini nanti akan cancel dengan t yang ada di sini, jadinya ini tinggal tulis Z1 terus ini tinggal d per 2 kayak gitu, ini plus. Nah jadinya s nya kayak gini, atau bisa kita tulis lebih itu, Z1 nya bisa kita keluarkan, beta ini juga 1 min mu k per t kuadrat plus d per 2. Oke, sekarang kelihatan cukup menarik S nya. Kemudian kalau kita juga bisa cari n nya, n ratanya, jumlah partikel rata yang sangat mungkin untuk ensemble ini kayak gimana sih untuk gas idealnya itu. Nah ini nanti n nya bakal sama dengan min d ini turunkan terhadap mu, yang mana berarti kan turunan terhadap mu di sini kan, jadinya min kt atau plus kt ya, berarti kt pangkat beta mu turunkan sama dengan beta pangkat beta mu kan. Nah ini Z1, di sisi lain ini nggak ada yang mengandung mu lagi, soalnya Z1 juga nggak mengandung mu, kt nggak mengandung mu. Nah ini kan beta itu kan 1 per kt, berarti ini sama aja pangkat beta mu kali Z1. Nah, berarti ternyata n nya ini bergantung sama ini potensial kimianya, juga sama suhunya dan sama fungsi partisi itunya, apa namanya, fungsi partisi atau partikelnya. Oke. Bentar, ada yang kurang nggak ya? dv d mu. Oke sih, oke. Berarti n ratanya seperti ini jumlah partikel. Oh ya, benar. Nah kemudian kita juga bisa lanjutkan terakhir untuk mencari, setelah dapat z sama n, kita cari kita dapat s sama n, kita cari lagi e sama p nya ya. Nah berarti e nya di sini bakal sama dengan ini plus ts plus mu n. Nah kita cek lagi, ini kan sama aja ini ya, apa namanya, min kt e beta mu z1 kan, hapus min kt e beta mu z1 terus ts berarti kan tambah s nya dari apa, ini kan k kali ini kan k kt, berarti
next KT E beta mu Z1 dalam kurung 1 minus mu per KT kuadrat plus D per 2. Nah terus yang mu N ini kan tinggal dikali mu ya, berarti plus mu E beta mu Z1. Nah ini yang bagian ini sama ini nggak lain saling cancel, atau kita bisa jabarkan aja min KT E beta mu Z1 tambah ini kan berarti KT E beta mu Z1 yang pertama, terus yang kedua min mu per T. Oh enggak, sorry. Tadi ada yang salah dikit di sini ya. Oh iya, ini harusnya masih dikali T ya, ada T-nya di sini. Jadinya ini harusnya min mu K per T. Ini kan harusnya di sini T E beta mu Z1 terus beta mu kan diturunkan K per KT kuadrat kan. Berarti T-nya T kuadrat di sini coret sama T yang ada di sini nanti. Sehingga ini jadi kayak gini, terus ini jadi pangkatnya 1 doang. Nah, di sini berarti juga pangkatnya hanya 1. Nah, di sini min mu E beta mu Z1 plus D per 2 KT E beta mu Z1 terus plus mu E beta mu Z1. Nah ini bakal jadi, ini coret sama ini coret sama ini, jadinya D per 2 E beta mu Z1. Sekelas ini beda kan sama persamaan E biasa, tapi kalau kita lihat tadi itu previous N-nya di sini itu sama dengan E beta mu Z1. N ratanya berarti ini sama aja D per 2 N ratanya. N-nya ini tuh ada KT bentar. Oh ini D per 2 KT ya, KT ada KT-nya. Itu sama aja N KT. Nah, mungkin ya kayak ini. Jadi N ratanya tetap NKT, tapi N-nya di sini sekarang bukan lagi variabel tapi rata partikel yang bisa di makrokanoniknya itu. Kemudian kalau kita bisa mau cari P, nanti tinggal min D ini dV. Nanti berarti bakal sama dengan turunkan terhadap, nah tinggal Z1 nya ya, turunkan terhadap V kan. Z1 kan kalau turunkan terhadap V, Z1 turunkan terhadap V itu kan sama aja. Nah ini kalau ini turunkan terhadap V, kita ganti terhadap V. Ini kan sama aja, katanya di sini tetap ada. Ini dihapus. Ini berarti tinggal turunkan terhadap V kan. Mana line VV. Sehingga jadinya nanti ini hapus semua lagi aja. Line. Jadinya 2πm KT pangkat D per 2 per HD. Sehingga ini kan sama, tinggal dikali V kan kalau mau jadi Z1, jadinya sama dia Z1 per V. Nah, berarti turunannya di sini adalah min V-nya ini kan tadi V-nya itu kan ini min KT E beta mu Z1. Karena KT E beta mu nya ini enggak mengandung V, jadi yang turunkan cuma Z1 kan. Sehingga nanya ini jadi ya KT E beta mu. Nah, turunannya Z1 terhadap V adalah Z1 per V. Nah, nggak lain E beta mu Z1 ini sama dengan N, sehingga ini P-nya sama dengan N KT per V. Nah, tetap memenuhi persamaan gas ideal. Jadi, baik di kanonik, makrokanonik maupun mikrokanonik, semuanya menghasilkan kembali persamaan gas ideal. Nah, bedanya mungkin gini. Kita coba review bedanya ya. Kalau di mikro, tadi kita dapatkan T rata, jadi sebenarnya T rata itu sama dengan E D per 2 KT. Jadi sama dengan E dibagi D per 2 K, atau E itu sama aja D per 2 K T rata. Jadi ini sebenarnya T rata kalau di mikro. Kemudian kalau P-nya PV NKT nya sama, enggak ada yang rata. PV sama dengan NK T rata. Jadi kalau di mikro yang rata itu adalah T-nya, sedangkan yang lainnya variabelnya kita pasti tahu. Kalau di kanonik itu rata E sama dengan D per 2 K kali T. Jadi yang sini E-nya yang rata.
Kemudian rata P, ini di sini juga rata P, ding. Rata P itu sama dengan rata P kali V itu sama dengan NK kali T. Jadi di sini T-nya yang kita bukan rata P T-nya. Kemudian kalau di makro rata E itu sama dengan D per 2. Ini oh ya, di sini ada NKN-nya. Di sini juga ada N-nya, N-nya konstan. Nah, di sini yang rata itu N K T. Sedangkan P-nya di sini rata P kali V sama dengan rata N K T. Jadi persamaannya sebenarnya sama semua. Hanya saja mana kalau di tergantung kita ngambil ensemble yang mana, itu satu variabel yang kita ambil itu sebenarnya cuma rata. Tapi ada juga yang variabelnya yang itu udah kita anggap pasti konstan gitu. Kalau di kanonik, yang kalau di mikro yang kita anggap pasti konstan itu E-nya. E, N, E sama N. Kalau di kanonik yang kita anggap konstan itu N sama T. Sedangkan kalau di makro yang kita anggap konstan cuma T kalau di sini ya. Jadi perbedaannya kayak gitu. Oh ya, sama V. V di semuanya dianggap konstan juga. Jadi itu gas ideal di 3 ensemble. Kesamaannya ternyata persamaan keadaannya nggak berbeda, nggak ada bedanya sama sekali, malahan karena rata variabel juga sebenarnya sama aja yang kita ukur kayak gitu. Jadi ternyata sifat dari gas ideal itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan sederhana. Jadi kita anggap aja energinya itu, energi tiap partikelnya itu P kuadrat per 2M. Kalau kemudian dari sini masukkan ke tiap ensemble dengan sifat-sifat yang lain, nanti disebutkan semuanya bisa menghasilkan persamaan gas ideal. Oke, itu untuk video untuk terkait kali ini. Terima kasih.